Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Madalwatima dari Teknik Informatika 6A. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas analisa rancangan aplikasi jasa pengiriman barang di area Bungkal Ponorogo. Mata kuliah teknik simulasi. Latar belakang masalah. Pada saat ini, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Seiring dengan kebutuhan manusia yang juga terus berkembang, teknologi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Saat ini, siapa saja yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat dipastikan akan menjadi orang terbelakang. Zaman semakin memang telah berubah, begitu pula kita harus dapat mengikuti perkembangannya. Teknologi internet merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Telah banyak sektor yang menerapkan teknologi ini, salah satunya adalah bidang perdagangan. Lalu muncul perdagangan dengan internet, sarana utama yaitu e-commerce. Di era yang serba canggih ini, semua serba online. Tidak hanya dalam bidang perdagangan, namun juga dalam bidang jasa. Semua sektor dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, perusahaan harus terus update mengenai perkembangan teknologi agar bisa meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan serta dapat bertahan dalam persaingan di era globalisasi ini. Salah satu peningkatan layanan dalam bidang jasa yang perlu ditingkatkan adalah sistem antrian. Mengingat jumlah pelanggan di masa pandemi ini yang harus dibatasi, maka harus dibuat sistem yang dapat mengurangi daftar antrian yang panjang. Penelitian ini dilakukan di suatu counter dari satu perusahaan logistik yang menyediakan jasa pengiriman barang yang berlokasi di area Bungkal Ponorogo. Saat ini di counter sering terjadi penumpukan antrian. Selain disebabkan oleh banyaknya pengguna jasa di counter ini, penumpukan terjadi karena kurangnya pegawai di mana saya melayani pelanggan. Petugas juga mengerjakan pengemasan item yang akan dikirim kepada penerima. Akibatnya, petugas memiliki utilitas yang sangat tinggi karena saya melayani pelanggan juga harus mengemas barang yang akan dikirim. Hal tersebut menyebabkan pelanggan yang mengantri merasa tidak puas terhadap pelayanan jasa pengiriman tersebut. Jasa pengiriman adalah kegiatan mendistribusikan produk dan jasa produsen kepada konsumen. Pengirim adalah kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Manfaat pengiriman berdasarkan definisi sebelumnya adalah kegiatan pengalih pindah tangan kepemilikan suatu barang atau jasa. Kegiatan pengiriman menciptakan atas saluran pemasaran atau arus saluran pengiriman. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan pengiriman. Distributor bertugas menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Simulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses peniruan. Teknik simulasi adalah teknik untuk mempresentasikan atau meniru kondisi real suatu sistem nyata dalam bentuk bilangan dan simbol dengan memanfaatkan program komputer sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. Menurut Roy Jeron Gould dalam buku Teknik Pemrograman 1991 menyatakan bahwa simulasi adalah proses perancangan model dari suatu sistem nyata dan pelaksanaan eksperimen dengan model ini untuk tujuan memahami tingkah laku sistem. Kemudian masalah, bagaimana cara mengurangi jumlah antrian pelanggan yang akan mengirim barang. Kemudian, bagaimana rancangan sistem yang akan digunakan untuk mengurangi jumlah antrian pelanggan yang mengirim barang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara mengurangi jumlah antrian pelanggan yang akan mengirim paket atau barang. Kemudian, menemukan rancangan sistem yang tepat untuk mengurangi jumlah antrian pelanggan yang akan mengirim barang. Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi dosen bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengajar agar para mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang teknik simulasi. Kemudian bagi mahasiswa
bisa dijadikan sebagai bahan kajian belajar dalam rangka meningkatkan prestasi diri, khususnya meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Landasan teori. Pengiriman barang. Pengiriman barang adalah salah satu kegiatan utama dalam perusahaan yang bergerak dalam jasa atau layanan logistik. Layanan logistik berusaha mengkoordinasi interaksi antara pelanggan dan organisasi dengan tujuan untuk mengurangi lead time antara penjadwalan, peningkatan kinerja, dan mengevaluasi prosedur. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan agar dapat bertahan dalam persaingan ini. Studi untuk menganalisis antrian pada penelitian ini akan dilakukan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yang menyediakan jasa pengiriman barang yang berlokasi di area Mungkal Ponorogo dan berskala nasional. Tidak hanya pengiriman secara perorangan atau skala kecil pun sangat diminati saat ini. Aplikasi jasa pengiriman barang. Aplikasi jasa pengiriman barang ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pelanggan untuk mendaftarkan nomor antrian pengambilan barang yang akan dikirimkan kepada customer. Dengan adanya aplikasi ini, menumpuk jumlah antrian pada konteks pengiriman barang dapat teratasi. Aplikasi ini juga mudah digunakan dengan panduan serta informasi yang lengkap, sehingga pengguna tidak akan mengalami kebingungan saat menggunakan aplikasi ini. Selain itu, pelanggan tidak perlu datang ke counter untuk mengirim barang, cukup dengan login ke aplikasi ini dan menentukan tanggal serta waktu pengambilan barang, maka petugas akan mengambilnya sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Apabila pelanggan membatalkan pengambilan barang tanpa keterangan, maka selama 1 bulan akun pelanggan akan terkena blokir. Figma adalah editor grafis tetap dan alat prototipe dengan berbasis web serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk macOS dan Windows. Aplikasi pendamping Figma, Mira untuk Android dan iOS memungkinkan untuk melihat prototipe Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaan dalam antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna dengan menekan pada kolaborasi waktu nyata. Sedangkan Figma adalah desain digital dan alat prototipe ini adalah aplikasi desain UI UX yang dapat Anda gunakan untuk membuat situs web, aplikasi, ataupun komponen antarmuka pengguna yang lebih kecil yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek lain. Dengan alat berbasis vektor yang hidup di Cloud, Figma memungkinkan para pengguna untuk bekerja di mana saja dari browser. Cara ini termasuk alat JIT yang dibuat untuk desain, pembuatan prototipe, kolaborasi, dan sistem desain organisasi. Pembahasan. Permasalahan di dunia nyata. Beberapa aktivitas yang menyebabkan lamanya penanganan terhadap pelanggan antara lain sebagai berikut. 1. Pengisian identitas dan alamat customer yang belum terregistrasi membuat customer harus melakukan pengisian identitas terlebih dahulu. Kemudian diinput di dalam sistem komputer oleh petugas. Hal ini menjadi salah satu faktor dominan penyebab antrian menjadi banyak. 2. Negosiasi harga pengiriman barang. Negosiasi terkadang dilakukan oleh customer agar mendapat harga yang lebih murah. Aktivitas negosiasi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banyak antrian. 3. Customer sering melakukan pembayaran dengan menggunakan nominal uang yang ada kembaliannya. Ketika uang kembalian yang tersedia ternyata kurang, maka petugas harus menukar uang kembalian agar bisa memberikan uang kembalian tersebut kepada customer. Solusi yang ditawarkan. Membuat sebuah aplikasi untuk mengurangi jumlah antrian pelanggan yang datang ke perusahaan pengiriman barang ini. Selain dapat mengurangi jumlah antrian, aplikasi ini juga dapat mengefektifkan waktu tunggu pelanggan dan utilitas. Rancangan desain sistem. Rancangan sistem ini saya kelompokkan ke dalam 3 proses utama, yaitu sebagai berikut. 1. Merencanakan proyek-proyek sistem. Proses perencanaan sistem ini bertujuan untuk merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan nantinya. Hasil dari perencanaan sistem ini adalah laporan perencanaan sistem yang dapat berupa perencanaan sistem jangka pendek maupun perencanaan sistem jangka panjang.
Proses perencanaan sistem terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Mengkaji tujuan, merencanakan strategi dan taktik. Sebelum saya merancang desain sistem jasa pengiriman barang ini, terlebih dahulu saya menetapkan tujuan dan perencanaan strategi serta taktik. Hal ini agar desain sistem yang saya buat mampu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. 2. Mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan proyek-proyek sistem. Selain menetapkan tujuan perencanaan sistem, juga taktik selanjutnya saya melakukan identifikasi terhadap proyek sistem yang akan saya buat. Hal ini untuk komponen-komponen sistem yang akan dirancang. 3. Menetapkan kendala proyek-proyek sistem. Menetapkan kendala dari proyek sistem yang diciptakan sangat penting karena nantinya kendala dalam pembuatan sistem ini dapat dilakukan peninjauan ulang serta dapat dilakukan perbaikan. 4. Membuat laporan perancangan sistem. Setelah melakukan kajian terhadap tujuan penciptaan desain sistem, mengidentifikasi proyek sistem, serta menetapkan kendala, maka selanjutnya dibuatlah laporan dari hasil perencanaan sistem ini akan memiliki gambaran mengenai desain sistem yang akan dibuat. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Setelah merencanakan proyek-proyek sistem, langkah kedua adalah menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Persiapan ini meliputi penunjukan tim analis yang akan menganalisis kelayakan dari proyek dan disusul dengan mengumumkan proyek pengembangan sistem ini kepada semua sistem. Mengidentifikasi proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Mengidentifikasi proyek-proyek sistem ini berarti melakukan suatu studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang layak dikembangkan. Hasil dari studi ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada manajemen dalam bentuk laporan usulan proyek sistem yang akan dikembangkan. Adapun rancangan desain sistem aplikasi jasa pengiriman barang yang akan saya kembangkan adalah sebagai berikut. Gambar di samping adalah tampilan berkas sistem aplikasi jasa pengiriman barang. Mulai, kemudian pendaftaran. Jika berhasil, maka akan masuk ke beranda. Jika gagal, maka akan kembali ke mulai. Selanjutnya, jika berhasil, maka akan masuk ke daftar antrian. Kemudian, membuat permohonan pengambilan barang. Jika permohonan berhasil, maka akan mendapatkan konfirmasi berupa telepon atau SMS. Jika tidak, maka akan kembali ke daftar antrian. Setelah mendapatkan konfirmasi dari kurir, kita tinggal menunggu waktu pengambilan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Setelah proses selesai. Halaman login aplikasi jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang adalah aplikasi yang digunakan oleh pelanggan untuk mendaftarkan nomor antrian pengambilan barang yang akan dikirimkan kepada customer. Adapun tampilan login pada aplikasi jasa pengiriman barang di area buka rokok adalah seperti pada gambar di samping. Untuk dapat login, user atau pelanggan harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk registrasi, user harus memasukkan username dan password pada form yang ada. Setelah itu, mengklik tombol login, lalu login bisa menggunakan akun Google atau akun Facebook. Halaman pendaftaran akun aplikasi jasa pengiriman barang. Pada tampilan pendaftaran akun, user atau pelanggan diminta untuk mengisi form-form yang berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat lengkap. Jika pengisian sudah selesai, kemudian klik daftar. Halaman pemberitahuan pendaftaran akun aplikasi jasa pengiriman barang. Muncul tulisan atau pemberitahuan registrasi berhasil, artinya akun Anda sudah terdaftar di aplikasi ini. Halaman beranda aplikasi jasa pengiriman barang. Setelah berhasil login, maka tampilan pada menu utama atau halaman beranda adalah seperti pada gambar di samping. Pada menu utama ini terdapat menu seperti antrian pelanggan, informasi, panduan, dan logout. Menu antrian pelanggan berfungsi untuk mendaftarkan antrian secara online. Menu informasi berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aplikasi ini. Serta menu panduan berfungsi sebagai panduan atau tata cara menggunakan aplikasi ini. Halaman menu antrian pelanggan aplikasi jasa pengiriman barang. Setelah itu, user diminta untuk mengisi form permohonan pengambilan barang. Di sini pelanggan harus mengisi beberapa form seperti nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, tanggal pengambilan, dan memilih waktu pengambilan barang.
Hal ini dikarenakan pembatasan jumlah pemohon tidak boleh melebihi kuota yang tersedia. Dan jangan lupa untuk mengecek email apakah sudah sesuai dengan akun pelanggan. Jika data telah terisi dengan benar, maka selanjutnya user atau pemohon menekan tombol lanjut. Halaman daftar kuota dan pengantri. Pada tampilan menu kuota akan ditampilkan mengenai ketersediaan kuota pendaftar pelanggan. Jika dalam masih berwarna hijau, maka kuota masih tersedia. Jika berwarna kuning, kuota belum dibuka, sedangkan untuk warna merah, kuota habis. Dan jika berwarna biru, maka itu adalah tanggal yang telah kita pilih atau kita tentukan. Dan terakhir, jika kotak berwarna abu-abu, maka artinya hari itu adalah libur. Halaman pemberitahuan. Setelah pemilihan tanggal dan waktu yang ditentukan sudah selesai, kemudian user atau pelanggan mengklik tombol simpan, lalu akan muncul pemberitahuan atau pesan seperti pada gambar di samping, yaitu apakah Anda yakin akan membuat permohonan pengambilan barang? Mohon cek data Anda kembali sebelum melanjutkan. Jika ingin melanjutkan, maka user atau pelanggan harus mengklik tombol ya lanjut. Sedangkan jika tidak, maka klik tombol tidak. Halaman pemberitahuan. Berikut ini tampilan ketika user memilih ya lanjut, maka akan muncul pemberitahuan atau pesan berhasil. Kemudian klik OK. Maka akun Anda sudah terdaftar di aplikasi jasa pengiriman barang ini. Untuk waktu pengambilan barang, user atau pelanggan nantinya akan dihubungi oleh pihak petugas dari jasa pengiriman barang ini. Halaman menu informasi. Berisi beberapa informasi antara lain sebagai berikut. 1. User atau pelanggan yang dapat menggunakan aplikasi ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Bungkal, Ponorogo. 2. Pelayanan ini terdiri dari pelayanan pagi, yaitu jam 8 sampai jam 12, dan siang jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Penggunaan yang telah memiliki akun atau sudah pernah daftar tidak perlu mendaftarkan akun ulang. Kemudian satu aplikasi untuk satu akun. Halaman menu panduan. Di menu panduan ini berisi beberapa panduan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk pengguna baru yang belum memiliki akun harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. 2. Pengguna bisa login dengan akun Google atau akun Facebook. 3. Jika terjadi gangguan atau error, layanan aplikasi ini bisa menghubungi admin jasa pengiriman barang ini. Keunggulan dari solusi yang ditawarkan dibandingkan sebelumnya adalah dengan adanya aplikasi ini, pelanggan yang akan mengirim barang tidak perlu mengantri lama pada loket counter yang membuat terjadinya penumpukan antrian. Pelanggan hanya perlu registrasi terhadap aplikasi pengiriman barang ini. Jika belum memiliki akun, pelanggan harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Setelah memiliki akun, pelanggan cukup login dan memilih tanggal pengambilan barang sesuai tanggal yang dipilih. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk mengantar barang, cukup duduk manis dan petugas akan kembali mengambil barang sesuai tanggal dan waktu yang telah disepakati. Penutup. Adapun kesimpulan dari analisis ini adalah dengan adanya aplikasi ini, penumpukan jumlah antrian pada counter pengiriman barang dapat teratasi. Tugas dari petugas counter pengiriman juga lebih mudah, namun masih membutuhkan petugas tambahan yang mengangkut barang atau mengambil barang. Aplikasi ini juga mudah digunakan dengan panduan serta informasi yang lengkap, sehingga pengguna tidak akan mengalami kebingungan saat menggunakan aplikasi ini. Selain itu, pelanggan tidak perlu datang ke counter untuk mengirim barang, cukup dengan login ke aplikasi ini dan menentukan tanggal serta jam pengambilan barang. Maka, petugas akan mengambilnya sesuai dengan tanggal serta jam yang telah ditentukan. Apabila pelanggan membatalkan pengambilan barang tanpa keterangan, maka selama 1 bulan akun pelanggan akan terkena blokir. Saran, penulis dalam perencanaan desain sistem aplikasi pengambilan barang ini masih banyak kekurangan. Namun, penulis telah berusaha melaksanakannya secara maksimal. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat diperlukan untuk memperbaiki desain sistem aplikasi yang dibuat dalam makalah ini. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.